Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini saya mempelajari 4 mata pelajaran, yaitu tata sungging, non alas kaki dan non busana, busana, dan tas. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, salah satu kompetensi yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Kalasan adalah kriya kulit. Nah, di kriya kulit ini kita akan melihat bagaimana SMK ini mengembangkan potensi yang sangat besar. Anak-anak kita yang dididik di sini memiliki semangat yang luar biasa di dalam mengembangkan kemampuan mereka di dalam mengelola dan mengolah kerajinan kulit. Kita akan lihat bagaimana mereka dididik untuk menjadi ahli dalam pengelolaan kriya kulit ini. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Mas Siti Julaiha, Guru Kompetensi Kriya Kulit dan Imitasi SMK Negeri 1 Kalasan. Program untuk ke depan kita akan lebih memaksimalkan kembali link and match dengan Dudika. Jadi yang sekarang sudah ada itu kita maksimalkan lagi. Bagaimana kita mengadop semua yang ada di Dudika, baik itu SOP kerjanya, budaya kerjanya, kemudian termasuk sarpras yang memang mau penyesuaian dengan Dudika, itu perlu kita programkan ke depan. Saya mengambil jurusan kriya kulit dan imitasi, ada alasannya. Yang pertama untuk kedepannya, karena di Jogja itu untuk pekerjaan lebih unggul di produksi di dunia garment, dunia industri, maka dari itu saya mengambil jurusan kriya kulit dan imitasi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini saya mempelajari 4 mata pelajaran, yaitu tata sungging, non alas kaki dan non busana, busana, dan tas. Untuk yang non alas kaki saya membuat tas, untuk yang tata sungging saya membuat wayang, salah satunya dibuat dari kulit mentah. Untuk yang busana saya membuat rompi dari kulit. Baik, kepentingnya adalah bagaimana pembelajaran kita sesuai Dudika itu semata bahwa kita sebagai guru, apalagi di SMK ya, yang menyiapkan anak untuk BMW, dia bisa bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah, itu harus menyiapkan tamatannya biar sesuai. Karena SMK sejatinya memang menyiapkan tamatannya memang untuk bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Untuk program yang dilaksanakan, sesuai yang saya sampaikan tadi terkait link and match dengan industri, kita melaksanakan MOU dengan Dudika. Nah, MOU itu terkait adanya penyelarasan kurikulum, adanya guru tamu, adanya magang guru. Kemudian instruktur kita juga ada yang menjadi instruktur di industri, saat industri itu melakukan training atau pelatihan kepada masyarakat. Guru kita juga ada yang menjadi tentor atau instruktur di sana. Kemudian di samping itu juga adanya program Prakrin atau PKL, karena prinsipnya kita melaksanakan dual based learning, di mana pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di industri. Kalau yang pembelajaran di sekolah kita melaksanakan dengan teaching factory dan project based learning.
Nah, kalau yang di industri kita bisa dengan PKL ataupun memang ada memang minta anak kita walaupun tidak pas PKL, ada juga yang sistem blok belajar di industri. Demikian. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rockin' fake. Manfaat saya lebih mengetahui step by step cara membuat tas, sepatu, tatahan wayang kulit dari penyiapan bahan sampai produk siap jual. Pendapat saya lebih senang dari kemarin yang harus pembelajaran di rumah sampai sekarang yang udah tatap muka. Kemarin yang dulunya di rumah mau tanya ke guru nggak bisa, terus pemahaman materi sulit, sekarang sudah bisa tatap muka dan sudah bisa bertanya langsung kepada guru. Akan tetapi untuk jam kondusifnya masih belum berjalan dengan baik karena yang dulunya dari pagi jam 7 sampai selesai jam 4, sekarang hanya bisa sampai jam setengah 12. Untuk pembelajaran saat pandemi, kendalanya tuh siswa sulit memahami dan guru sendiri tuh tahu siswanya tuh belum paham tapi gurunya sendiri bingung mau ngejelasinnya melewati apa. Pertama kalau mau Google Classroom itu kan cuman bisa menyampaikan materi. Kalau mau Google Meet atau Zoom itu ada kendala di anak yang rumahnya daerah pegunungan itu susah sinyal, ada yang kendala di penyimpanan handphone itu penuh, jadi nggak bisa download aplikasi dan masih banyak kendala lainnya. Baik, pada prinsipnya perkembangan apa yang terjadi di industri, kemudian kebutuhan dunia kerja ataupun prediksi kemungkinan seperti apa perkembangan yang ada di dunia kerja. Nah, itu yang memang harus kita antisipasi untuk memaksimalkan membekali siswa, dan terutama yang paling penting adalah kita harus membekali karakter siswa, karena kalau kita bekali hanya kompetensi saja sementara karakternya kurang bisa kita bekali, itu akan mengurangi keberhasilan siswa saat atau tamatan saat lulus nanti. Dari segi sarana prasarana memang kita sudah relevan dan match dengan industri. Hanya saja ternyata perkembangan industri di luar sana itu berkembang terus. Apalagi yang industri kulit ini yang menjalin kerjasama dengan kita, dia kan ekspor. Ternyata ada efisiensi di situ, termasuk penggunaan alat-alat yang memang waktu sebelumnya itu kita merasa peralatan kita sudah cukup nih, sudah standar dengan industri. Ternyata perkembangannya ada yang namanya peralatan yang memang perlu kita sesuaikan, perlu kita adakan. Nah, ini sudah kita pikirkan untuk dianggarkan ke dalam APBD, tapi bisa jadi ke 2023 karena 2022 ini kan sudah berjalan. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus selalu link and match ya, harus selalu melihat perkembangan yang ada di industri, terutama kompetensi yang diajarkan ke siswa dan juga karakter. Untuk PTM pada prinsipnya sudah dianggap lumayan bisa berekspresi, dalam arti siswa memang sudah punya kesempatan untuk berpraktek. Hanya dari segi penanaman yang memang totalitas, dari segi budaya kerja belum begitu tercapai, karena untuk siswa itu secara SOP kerja, jam kerja itu harus tertib dari pagi sampai sore. Nah, kalau dia full sampai sore, bisa kita latihkan bagaimana daya tahan anak dalam bekerja, untuk membiasakan
karakter kerja atau budaya kerja. Akan tetapi dengan PTM yang hanya waktunya terbatas ini kurang terlalu maksimal. Terutama kalau pembuatan produk bisa kita rencanakan satu produk jadi 3 hari, dengan PTM terbatas otomatis ada separuhnya, bisa jadi 2 kali lipat, jadi 6 hari seperti itu. Nah, tapi tetap kita syukuri dengan adanya PTM ini, anak masih bisa diberi kesempatan untuk berpraktek, kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran produktif. Masih kita syukuri, walaupun belum maksimal. Nah, bagaimana upaya kita guru di sini dalam mengajar untuk lebih memaksimalkan dengan keterbatasan waktu yang ada, bagaimana di-create supaya benar-benar bisa memaksimalkan setiap waktu yang ada, dimaksimalkan. Jangan sampai hanya waktu terbatas ini terbuang sia-sia, seperti itu. Manfaat PKL bagi saya, karena saya mengambil PKL di PT Komitrando Emporio, itu saya lebih mengetahui dunia kerja yang di lapangan itu seperti apa. Saya sudah mengetahui, dan saya sudah mengetahui dari pemotongan bahan sampai produk siap jual, terus SOP di pabrik seperti apa, itu saya sudah mengetahui. Jadi besok setelah saya selesai sekolah, nah itu kemungkinan besar saya melanjutkan untuk kerja itu sudah punya pandangan dan sudah punya pengalaman. Program keahlian Kakul itu ada beberapa pembelajaran itu yang belum ada, tapi sudah saya dapatkan di tempat PKL-an, seperti hunuri. Hunuri itu mewarnai bagian pinggir tas itu, terus bisa mempelajari seperti menyablon dan lainnya. Untuk sarana dan prasarana alhamdulillah sudah mencukupi, akan tetapi untuk lebih kedepannya lagi mungkin bisa ditambah untuk di peralatan yang ada di bengkel. Untuk peralatannya hampir sama, mungkin nanti ada 1-2 yang di PKL itu sudah ada tapi di SWAS belum ada, itu seperti mesin sablon untuk nyablon itu belum ada di sini, tapi mungkin untuk di jurusan lain udah ada. Terus untuk mesin komputer juga di sini belum ada, mesin bartek juga belum ada, mungkin untuk kedepannya bisa dilengkapin. Kalau dari saya sendiri, lulusan dari SMK, saya ingin melanjutkan langsung kerja, karena juga saya udah punya pandangan, oh kerja di luar itu seperti apa, itu saya sudah ada pandangan, makanya saya berkeinginan untuk kerja dan membantu orang tua. Targetnya tuh kembali lagi ke PKL-an yang kemarin. 1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Harapan saya untuk jurusan, semoga jurusan itu lebih maju, lebih kreatif, lebih berkembang. Terus untuk kedepannya lagi alat-alat sudah semakin lengkap. Terus untuk sekolah sendiri kan udah ngediriin PKL-an di sekolah. Nah itu semoga lebih berkembang lagi dan semua lebih baik lagi. Ya, harapannya membawa SOP industri, membawa karakter industri, membawa sarana prasarana industri untuk disampaikan saat pembelajaran ke siswa. Jadi yang namanya SMK itu memang menyiapkan tamatnya untuk BMW. Anak-anak kami disiapkan, di samping untuk yang bekerja juga ada yang disiapkan juga untuk melanjutkan dan wirausaha. Jadi porsi yang tiga-tiganya itu memang tetap kita akomodir. Ya.
Kita dukung terus bagaimana upaya kawan-kawan di dalam melakukan transformasi teknologi yang lebih modern. Dan jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your friend.